Meski kondisi penanggulangan COVID-19 di Indonesia membaik dan diapresiasi banyak pihak, tetapi pandemi belum usai. Bagaimana memastikan semua pihak tidak lengah dengan hasil ini? Bagaimana mengantisipasi kemungkinan munculnya gelombang ketiga COVID-19 di tanah air? Kita bahas bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, serta mantan Direktur WHO Asia Pasifik Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat malam. Mbak Nadia, selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya ke Mbak Nadia dulu ya, Pak Chandra. Mbak Nadia, jadi sampai sekarang tuh saya sebetulnya belum pernah mendengar loh jawaban yang definitif. Apa yang membuat kita berhasil menurunkan angka penularan COVID-19 dalam waktu 2 bulan? Karena sampai sejauh ini kalau angka naik selalu dengar nih, wah ada varian baru, wah ada ini, wah ada itu gitu. Tapi giliran turun, saya pribadi tidak pernah mendengar ada jawaban definitif apa yang membuat kita berhasil untuk kemudian kita replikasi ketika nanti ada kasus-kasus selanjutnya. Iya, jadi mungkin keberhasilan kita dengan cepat menurunkan angka kasus tertinggi ya dan lonjakan kasus di bulan Juli itu sebenarnya adalah multifaktor. Yang pertama adalah kecepatan untuk kita melakukan vaksinasi. Jadi walaupun kondisi kita pada waktu itu dengan laju kasus yang cukup tinggi, kasus konfirmasi positif yang trennya terus meningkat, vaksinasi tetap dilakukan percepatan dan kita tahu adanya serbuan-serbuan ya vaksinasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dan artinya walaupun terjadi peningkatan kasus, kita tetap berupaya melaksanakan vaksinasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua adalah keputusan untuk melakukan pengurangan bahkan menghentikan sebagian kegiatan dalam rangka mengurangi mobilitas, baik itu kegiatan aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi, itu juga memberikan peranan yang sangat penting. Di samping itu juga upaya-upaya protokol kesehatan yang kita lakukan dan yang paling penting juga adalah peningkatan testing dan tracing yang kita tahu ini cukup besar meningkat dari 1,3 menjadi 3 sampai 3,5 per 1.000 penduduk per minggu. Jadi kombinasi semua ini sih rasanya yang kemudian juga mempercepat upaya kita menurunkan tingginya penularan dan juga angka kesakitan dan kematian. Di samping dihilir juga itu misalnya kebutuhan-kebutuhan tempat perawatan, kemudian kita segera mendirikan isolasi terpusat, membuka lebih banyak isoter, kemudian segera juga untuk menyediakan oksigen, menyediakan obat-obatan, ya walaupun dengan kondisi yang cukup berat pada waktu itu, tapi artinya kita juga berusaha mengupayakan segala cara, termasuk juga adanya telemedicine, pembagian obat gratis. Jadi semua pada waktu yang bersamaan kita kerjakan dari hulu sampai hilir. Kalau spesifik soal vaksin, ini kan sebenarnya vaksinasi yang dosis pertama sudah 46%. Sebenarnya separuh warga Indonesia yang jadi target belum sampai begitu. Untuk dosis kedua yang betul-betul sudah kelar jatah vaksinasinya sampai dengan dosis kedua baru 26%, sekitar 1/4 dari targetnya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Mbak Nadia? Ya, tentunya yang pertama bahwa pencapaian vaksinasi ini kalau kita lihat ya bagaimana kita juga melakukan strategi Mbak Sofi. Jadi kita tahu kasus terbanyak itu adalah di Jawa Bali dan artinya mobilitas dan laju penularan yang sangat tinggi itu disebabkan atau dimulai di Jawa Bali. Di samping itu varian Delta juga paling banyak kita deteksi di Jawa Bali sehingga pada saat vaksinasi kalau kita lihat peta cakupan sasaran vaksinasi yang saat ini sudah kita lampaui hampir 99 juta untuk dosis pertama dan dosis kedua itu sudah 54 juta, itu artinya sebagian besar 60-70% adalah coverage pada daerah-daerah terutama ibu kota provinsi di Jawa Bali dan aglomerasi Jawa Bali. Jadi itu dulu yang kita kendalikan. Oke, Pak Chandra, saya ingin dapat respons Anda soal penurunan penanggulangan COVID-19 di Indonesia saat ini. Plus bahwa kemarin ada indeks Nikkei Asia itu yang begitu banyak disebarluaskan oleh mereka yang mendukung pemerintah begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Yang soal pertama dulu ya, soal kenapa dia turun ya. Saya hanya mau sedikit mengubah urutan yang disampaikan Dr. Nadia. Menurut saya nomor 1 pembatasan sosial yang pegang peranan besar. Jadi PPKM yang dilakukan secara konsisten itu yang pegang peranan besar sehingga kasus kita bisa turun. Nomor 2, 3T terutama testing dan tracing.
Nah ya, komponen treatmentnya adalah yang tadi disebut Dr. Nadia, kita meningkatkan rumah sakit dan sebagainya. Jadi pembatasan sosial yang jelas berperan penting, kemudian 3T, dan yang ketiga baru vaksinasi. Jadi memang multifaktor, tapi kalau saya sih melihat PPKM itu yang lebih berperan. Itu tentang pertanyaan pertama Mbak Sofi. Pertanyaan kedua tentang peringkat gitu ya. Sebelum bicara peringkat, saya sih sangat menganjurkan bahwa kita harus sangat bersyukur dengan penurunan kasus. Ada atau tidak ada peringkat itu jelas kasus turun. Setiap hari kita lihat, hari ini di bawah 1.000, jumlah kasus jumlah yang meninggal juga turun. Kita juga tahu sekarang berita meninggal teman, kerabat juga sudah jarang sekali. Jadi itu yang patut kita syukuri. Kenapa begitu? Dan kita harus cegah supaya jangan naik lagi. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat peringkat, ini macam-macam interpretasinya. Katakanlah sekarang peringkat yang Nikkei yang barusan disebut itu. Nikkei itu menilai 120 negara di dunia. Indonesia itu tadinya bulan Juli peringkat ke 114, Betul. kemudian naik begitu menjadi peringkat ke 92, sekarang naik lagi jadi peringkat ke 54. Dan sebagian besar negara ASEAN itu di bawah kita peringkat, lebih buruk dari kita maksudnya begitu ya. Tapi India juga pernah kasusnya tinggi banget kayak kita kan. Nah, India itu sekarang peringkatnya 40 kalau menurut si Nikkei gitu. Jadi masih lebih baik dari kita. Jadi kita lebih bagus bersyukur soal peringkat macam-macam. Ada lagi peringkat yang lain dari Bloomberg misalnya. Bloomberg itu menilai 53 negara. Tadinya kita nomor 53, kemudian membaik menjadi nomor 51, kemudian membaik menjadi nomor 49. Jadi membaik terus. Dan sebagian besar negara Asia Tenggara di bawah kita memang. Dari kacamata yang Bloomberg juga begitu. Tapi balik lagi, India yang dulu pernah tinggi banget itu peringkatnya 45 kalau menurut Bloomberg. Jadi masih lebih baik dari kita. Jadi kita memang sudah baik, kita harus bersyukur, tapi peringkat itu kita mesti baca secara hati-hati. Satu lagi yang saya juga ingin sampaikan soal bicara peringkat ini ya, cerita John Hopkins. Kita pada tanggal 23 September kita kan diapresiasi oleh John Hopkins, dimana kasus turun 58% weekly dalam 2 minggu. Salah satu yang terbaik di dunia begitu. Pada tanggal 23 September itu juga kalau kita lihat kematian, itu kita case fatality rate nomor 3 di dunia, paling tinggi itu. Barusan sebelum acara ini saya buka lagi nih. Case fatality rate kita masih juga nomor 3, karena kita masih 3,sekian%, seperti yang ditulis di Kompas TV. Nah itu 3,sekian%. Yang tadi Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam yang jumlah kasusnya peringkatnya lebih buruk dari kita versi Nikkei dan versi Bloomberg, mereka angka kematiannya 1,sekian%. Hanya Vietnam yang 2,sekian% gitu. Jadi makanya ada plus, ada minus. India juga angkanya 1,sekian%. Jadi sekali lagi yang penting buat kita adalah kita mensyukuri penurunan yang sudah terjadi secara jelas gitu, baik jumlah kasus, tapi juga kita harus berusaha seperti tadi Mbak Sofi sampaikan di awal, bagaimana supaya ini jangan naik lagi. Saya kira itu yang perlu melihatnya, dan kita membaca indeks dengan lebih jernih lah begitu. Pak Chandra, tapi begini, ini perbaikan ini kemudian dijadikan dasar pemerintah untuk membuka Bali, Bintan, dan juga Batam untuk wisatawan mancanegara. Menurut Anda, apakah ini cara yang sudah tepat dan tidak terburu-buru? Akan dijawab oleh Pak Chandra sesaat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Pak Chandra, 14 Oktober nanti Indonesia akan mulai membuka pintu untuk wisatawan mancanegara di Bali, Bintan, dan juga di Batam. Nah, membuka pariwisata itu kan adalah sebuah keniscayaan, karena kita memang negara salah satu tujuan wisata, apalagi Bali begitu. Tapi kalau dilihat kemudian aturan-aturan yang disampaikan, negara-negara yang sejauh ini sudah disebutkan untuk diizinkan wisatawan yang masuk ke Indonesia, lalu aturan karantina dari 8 hari turun jadi 5 hari, apa yang bisa Anda komentari? Ya, yang pertama seperti juga Mbak Sofi sampaikan, memang ini keniscayaan ya, bukan hanya wisatawan tapi juga kehidupan sosial ini memang harus berjalan, apalagi kita sekarang ada penurunan seperti ini. Jadi memang banyak negara juga sudah memulai kegiatan wisatanya walaupun sangat bertahap. Jadi kalau menurut pendapat saya, barangkali kalau memang mau dimulai kegiatan pariwisata, tapi saya tidak dengar tadi wawancara pas sebelum acara ini, protokol-protokol kesehatan harus tetap dijaga ketat. Kalau spesifik tentang 8 hari, 5 hari karantina yang tadi disebut, kalau saya sih lebih lama lebih bagus. Kalau menurut pendapat saya lebih aman buat negara kita begitu ya. Orang bisa terkarantina lebih lama. Tapi tentu ada pertimbangan lain, kalau kelamaan dia cuma pergi mau jalan-jalan seminggu, 8 hari, ya apa enggak, itu yang harus ditimbang secara lebih seksama, tetapi mau diputuskan bagaimanapun, tentu pengawasan yang ketat yang harus tetap dijalankan. Jadi kan ada 5 hal yang kita bisa lakukan ini untuk wisatawan membuka ini. Nomor 1, tetap kita upayakan supaya jangan ada penularan dari siapapun, baik dari wisatawan maupun dari orang.
penularan dari orang yang sudah sakit ke orang yang sehat. Gimana cara mencegah penularan ini? Nomor 1, 3M, nomor 2, meningkatkan tes dan trace. Dan ini kalau tadi Bu Nadia bilang sudah ditingkatkan, ini mesti ekstra ditingkatkan kalau ada kasus-kasus, maksudnya ada wisatawan. Yang kedua, modanya. Jadi tetap jaga jarak dan sebagainya harus dijaga. Nomor 3, vaksinasi harus terus ditingkatkan lagi. Saya setuju dengan Mbak Sofi bahwa ya kalau kita mau positif kita bisa bilang 26% sudah divaksinasi, tapi kalau kita mau agak balik kan kita bisa bilang lebih dari 70% orang Indonesia belum mendapatkan vaksinasi. Oke. Ya, betul. Dan bahkan kalau usia saya cek tadi yang usia saya yang lansia ini kan 21%. Jadi hampir 80% teman-teman seusia saya belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi tolonglah teman-teman saya ini dilindungi semua walaupun saya alhamdulillah sudah divaksinasi. Saya setuju. Lebih dari 70% warga Indonesia belum divaksinasi lengkap sampai dengan saat ini ya. Itu jadi gambaran yang kita harus perhatikan. Mbak Nadia, ini dibuka wisatanya untuk ke Bali, Bintan dan juga di Batam pasti harus ada kehati-hatian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno bahwa ada serentetan hal yang sudah dipersiapkan. Tapi kalau dari Kementerian Kesehatan, bagaimana memastikan pembukaan wisata ini untuk turis mancanegara tidak berdampak pada peningkatan kasus lagi? Ya, kita tahu bahwa upaya untuk tentunya deteksi dini ya bagaimana turisme atau pariwisata ini dibuka, beberapa hal yang sudah kita siapkan adalah pertama SOP untuk protokol kesehatan. Artinya SOP protokol kesehatan pada waktu pembukaan pariwisata ini juga nanti akan secara luas diterapkan bukan hanya di sektor hotel ataupun tempat-tempat wisata ya, tapi juga di perdagangan karena kan nanti akan terjadi aktivitas-aktivitas di ruang publik dan salah satunya adalah kita tahu dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tadi kita berharap bahwa ini bisa setidaknya pertama mencegah tadi dan mendeteksi lebih dini. Yang kedua tadi adalah penerapan prokes ini memang betul-betul harus dijalankan dengan ketat oleh Satgas. Jadi artinya kita bekerja sama dengan asosiasi perhotelan, asosiasi pedagang, ini juga menjadi penting bahwa untuk memberikan pemahaman kalau kita kemudian harus mencegah ataupun segera mendeteksi kasus-kasus ini, artinya kita inginkan tetap apa yang sudah kita capai saat ini dengan adanya relaksasi, maka kegiatan-kegiatan masyarakat dan ekonomi bisa perlahan-lahan terbuka kembali dan ini artinya yang sesuatu yang harus kita jaga bersama. Jadi ini yang terus kita edukasi, melibatkan semua pihak, semua tentunya organisasi dan juga masyarakat setempat. Nah, kita tahu bahwa pembukaan ini kan tidak kita lakukan untuk semua wilayah. Secara perlahan-lahan kita melihat dan sama seperti proses kita dalam hal pembelajaran tatap muka ya. Artinya kapan harus melakukan relaksasi, kapan harus tadi Prof. Chandra sampaikan menarik rem darurat dengan menghentikan, itu juga menjadi salah satu evaluasi yang terus kita lakukan. Dan termasuk PPKM leveling sebenarnya Mbak Sofi yang sampai saat ini kita tahu sebagai tools untuk kajian situasi. Baik, terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Pak Chandra, semoga sehat terus supaya kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Jumpa lagi lain waktu ya, selamat malam.